nge-ban aja hero yang Oke ya guys ya, balik lagi ke channel saya ya guys ya, Rizky Asad. Nobar game kedua ya guys ya, antara Geekfam dan Onyx ya guys ya. Kita lihat tadi game pertama dimenangkan oleh Onyx ya guys ya. Untuk game kedua ini kita harus nonton ya guys ya. Tadi saya tinggal ya guys. Wow. Cukup Oke lah. guys, Kalau Rafaela ada ya, aku setuju banget. ini Onyx Jungler. Bentar dulu, Pick. apakah sesaat lagi kita akan melihat banyak Paku agility itu di ya, dalam guys, tubuh ya. dari Geek? Ya, Wah, waduh itu ini jadi meta banget sekarang ya guys ya, sangat kuat guys. bisa makan. Oke guys. Pakito happen dan Di sana ada Nile. Mungkin performa dari Lancelot Nile kalau kita lihat dari beberapa match dari match kemarin Parsa dan Lancelot ya guys ya, high ground. dahsyat Puncture Tapi di dan sana Tonros untuk memang Onyx ini menggunakan hero tipe pick off ya guys ya, ada Kadita ya guys ya. Kita lihat ya guys ya. Lancelot. Grok ini harusnya Kita melihat ada dua kombinasi yang sinerginya bertolak pakai Kibo ya guys ya. karena Puncture akan ninggalin Kairi menggunakan paku itu ya guys ya. GB Goldland om. Joy digunakan oleh Boots harusnya guys. Ini yang saya bilang tadi. Waduh, Waduh. Joy kemana lagi Uh. Joy nih? Kairi menggunakan Joy dan Boots di XP menggunakan paku itu ya guys ya. Bisa ngambil, Oke. benar. Romernya Grok biar bisa Kita lihat ya guys ya pertandingan ini. menarik. Yap. Ini adalah full Bentar guys, karena ini dari Onyx. maghrib ya guys ya, kita harus laporan dulu ke pusat ya guys ya. Lima-limanya loh. 5-5 petarung semua loh. Iya. Ada sisi banyak banget itu. Goldland-nya aja punya sisi loh. Ini Goldland-nya. Ayo ada berapa agility sekarang di dalam Geek nih ya? Yap. Dan yang buat sulit mungkin ya kalau dari buat geeknya adalah mereka kan Rafaela nih romernya. Gak bakal bisa ganggu Joy. Yang dimana kita tahu Joy ini butuh waktu untuk farming sebenarnya di early game. Gak ada stopper juga. Betul. Ya mungkin Holy Baptism nanti kalau kena itu juga. Joy dengan mobilitas secepat itu kayaknya susah kena sih. Oh, ya. Iya udah deh. Ini dia penentuan match point untuk Onyx, tapi talent emblem ya Om. Yes, dari Thailand Emblemnya. Ada 3 agility. Langsung ya, pelari cepat ya semua ya. Pelari cepat semua belum lagi dengan ada Rafaela yang bisa memberikan healing yang begitu ingat, begitu nikmat. Jadi game kedua antara Onyx dan juga GKPL Arena pada suaranya. Oke, dimulai dari buff yang berbeda. Keduanya punya pattern yang menarik nih. Sebenarnya bisa banget kalau memang mereka mau tabrak. Tapi kalau di awal kayaknya Joy akan lebih unggul sih dengan banyaknya damage yang bisa diberikan oleh ritmenya. Yes, dan ini yang terjadi sekarang Baloyski. Belum memiliki damage, jadi harus bisa di cover juga. Tapi ini agresif banget yang dimainkan oleh Geekfam. Yap, Baloy harus mengeluarkan flicker. Gak bisa terlalu berbahaya. Albert mencoba untuk mengivasi, tapi Boots ya tetap mengejar Baloy. Satu win terakhir, bisa dia bertahan yang mendapatkan first blood-nya. Malahan Keyboy dengan barir yang dia miliki. Ya masih level 1 juga, masih ada katapult di top lane yang ditahan. Dan untuk emblemnya sendiri, Parsianya Assassin. Parsha Assassin ya sama-sama Assassin ya, jadi sama-sama mengincar damage besar. Bedanya cuman Parshanya punya Tenacity lawan Rapture. Di sana perbedaan, jadi mungkin ada tambahan defense lagi ketika HP-nya sudah menginjak di 50% ke bawah. Oke. Cukup menarik memang dan sebenarnya kalau emblem dari Albert sama ya, sama persis. Yap, ini adalah beberapa perbedaan tapi masih ada yang sama juga dari set talent emblemnya itu sendiri. Penetrasi diandalkan sekarang yang akan digunakan oleh Parsha itu. Tapi Baloy siap untuk menemani Kadera di bagian bawah Om. Yes, dan juga untuk kedua junglernya sama-sama dengan penggunaan dari Season Hunter. Dan tetap Thrill berarti ini untuk menunjang early damage bagi Kairi. Dan yang satunya pakai Swift, ada attack speed tambahan untuk Lancelot. Ya, untuk MM sebenarnya bisa pakai Swift juga, tapi kalau untuk jungle dia pakai Swift artinya memang dia pengen menang pattern farming. Yep. Dan kali ini juga agak pelan ya akhirnya tempo dari Geekfam karena mungkin mereka menyadari kalau mereka belum bisa terlalu untuk melakukan agresivitas. Jadi ini agak ngereset, agak nahan dulu sembari menunggu progress ketika mereka setup di turtle yang pertama. Nah, kalau di turtle pertama nih tanknya udah 4 berarti Keyboy udah level 4, dia punya wall charge. Dan untuk follow up damage-nya sebenarnya dari keduanya sama-sama ngeri nih. Albert Kadita, Aboy pakai Parsha. Nah, XP lane-nya ini agak beda, yang satu sustain, yang satu juga damage dealt. Nah, let's see nanti ini tergantung dengan jungle-nya nih. Jungle siapa duluan yang bakal datang. Tapi kayaknya ketahuan nih Nile yang mau mirror langsung kebaca sama Kairi. Yep. Iya.
Weh, ini di Purple Buff, Nail mendadak langsung bersilaturahmi dari tersebut. Tapi Kairi ada Phantom Dapat. Execution dan berhasil langsung didamankan oleh Nail itu sendiri. Tapi sekarang di bagian tengah Balesti masih berhasil kabur, ada Holy Baptism. Langsung masuk ke dalam tubuh dari Albert dan lenyap langsung sudah Feather Ice Strike. Membuat Albert hilang dari tersebut. Wild Charge masih berlanjut, Boots gagal untuk mengantarkan damage-nya. Oke, nggak jadi Turtle nih kayaknya nih. Perangnya malah ada di Purple Buff barusan. Tapi ya, lagi-lagi Turtle kembali di setup. Kedua XP lane-nya ini kayaknya dia hanya poking-poking juga. Tapi kalau dari jungle, Geekfam datang duluan nih. Dan dia ada 4 member yang siap untuk kontes di arah Turtle yang pertama. Yap, itu dia Baloy. Hanya saja Boots masih pede sendirian. Kairi siap untuk masuk dengan tadi di top of nya dia mengumpulkan, dia siap untuk langsung masuk dengan active beats yang dia miliki. Tapi Kiboy ada flicker yang udah dikeluarkan, Bootsnya harus bersembunyi di dalam rerumputan. Ya, masih bisa di-secure juga Geekfam. Mulai pegang kendali dengan perbedaan 1000 gold. Lumayan banget untuk di awal. Ya, apalagi dengan membawakan Rafaela juga ya, yang dimana lambat laun di sini. Mereka akan bisa sangat sustain kalau mereka lagi menang level. Dan sudah mulai terlihat memang dari Geekfam-nya lebih sering untuk melakukan invasi ke buff dari Onyx. Dan talent prediction masih sama 4 suara untuk Onyx dan Aboy. Solo pick off. Wow, Albert berhasil membalaskan apa yang udah dikeluarkan oleh Boy, tapi depannya berbeda. Baloy pun lenyap. Dua yang hilang di dua tempat yang berbeda. Apa yang terjadi dengan Geekfam? Mereka Ya. seakan kehilangan tempo. Yes. Itu adalah momen dimana ketika satu terpick di tengah, mungkin agak ke distract ya, sehingga di posisi yang berbeda juga ada point pick off yang bisa diamankan oleh Onyx. Tapi sekali lagi, invasi adalah kata kunci untuk Geekfam sekarang. Oke, orange buffnya mulai tampil dan ternyata tahu nampaknya. Yap, itu dia. Bootsnya masih pede. Tapi semuanya pun masih belum mau melakukan sebuah setup untuk melakukan team fight. Karena sekarang Kairi hanya numpang lewat hanya untuk bisa mengumpulkan. Waduh. What? Albert, Albert menggila dengan Kadita ya. dia dapetin Nile. Iya. Ini mahal banget sih. Nile memang invasi dan emang buffnya masih ada. Tapi jungle kena pick off di awal itu rugi banget. Ya, apalagi 5 menit awal ya, yang dimana mereka butuh waktu untuk farming untuk bisa unggul agar poin retributionnya lebih besar damage-nya. Tapi sekarang sudah sama-sama Yap, unggul itu level. dia Wild Charge tadi langsung dikeluarkan begitu saya langsung nabrak ke bagian depan, tapi Kairi masih berusaha untuk kabur langsung dari area tersebut. Kairi tidak bisa memantulkan damage-nya dengan tidak ada vengeance yang dia bawa karena Buset. retribution lain dia bawa, tapi Aboy dan juga dua rekan yang berbeda. Satu ton 4 memori membuat efek traumatis. Iya. Udah mulai berkumpul. Kali ini Onyx mulai set up ke arah bottom lane. Dan ini harus direspon. Geekfam harus respon sekarang. Karena kalau enggak itu akan bahaya. Untuk power clear, cut wave itu lebih sakit dari Onyx. Wah, ini Albert misterius banget mainnya, wey. Mistis banget ini Albert. Ada di mana-mana. Ada di mana-mana dan sekarang Nail mencoba untuk bisa mendapatkan Albert. Bahkan Albert langsung keluar dari map, tapi Albert yang pun harus kembali dan juga tertangkap basah. Nailnya ditembak lagi. Cewek belum ada ton Pameri dan ini dia waktunya satu hit terakhir. Tidak ada ton Ross yang membuat Nail selamat ataupun Nail bisa selamat dari satu tembakan tersebut. Damage-nya cukup dan Turtle bisa didapatkan oleh Kari. Bahkan Boots maju lagi. Wah, boy, Aboy. Di bagian belakang Kiboy hanya mengeluarkan barirnya. Hilanglah sudah. Tapi sekarang Boots yang masih berhasil kabur dari tersebut. Tapi cewek udah ada lagi di tengah. Oke, Warexnya udah jadi. Itu penyelamatan super tadi ya dari Kiboy. Menyelamatkan Boots yang sudah terjepit tadi dengan satu barir dia. Jadi semuanya safe dan bahkan Onyx mendapatkan objektif. Lagi Albert. Lagi dong. Tadi di bawah, tadi tengah, sekarang di atas sendirian. Bart, buset. Ada di mana-mana masalahnya. Pressure-nya nggak berhenti hanya ada di satu lane. Tapi kali ini Geek coba untuk push ke arah top lane. Turret yang dituju. Oke, sekarang coba lihat Petrify. Albert sampai dikejar ke bagian belakang. Tapi Woi. Nail bisa kedapatan. Nail, Albert, too strong. Outplay. Albert. Petrify di timingnya sangat tepat dan defense ke arah top lane juga kembali dilakukan. Wah, ini Wild Charge sekarang satu persatu Geekfam kehilangan arah. Geekfam melakukan hal yang gak seharusnya dilakukan. 3 yang harus hilang. Bahkan di bawahnya juga dikontrol. Look, dia kalah mobilitas dari Boots. Boots akan bebas untuk maju dan sekarang lihat. Pemain dari Onyx semuanya ada di daerah jungle dari Geekfam. Yes, dan ini sudah mulai tergantikan akhirnya. Yang tadinya diinvasi dibalikkan keadaannya. Dan kita bisa melihat dari item build-nya sebenarnya adalah Geekfam. Mereka kurang damage-nya. Mereka baru punya di Beatrix. Sedangkan satu War X untuk Lancelot ini masih belum ngangkat dari sisi damage-nya dia. Sedangkan Genius One ini sangat cukup ya. Apalagi ada 2 Genius One yang dipegang oleh Onyx. Yap ya, coba lihat tuh. Albertnya kembali lagi untuk bisa mengantarkan damage-nya. Di follow up oleh rekan-rekannya. Selesailah sudah. Lagi-lagi pick off yang dimulai oleh Albert.
mungkin dari Geekfam udah harus lebih aware nih sama boost yang belum dibuka gitu kan. Mereka harus lebih sadar lagi Albert ada potensi dimanapun boost yang belum terbuka. Sementara di bagian bottom lane invasi kembali dilakukan. Boots bener-bener gak kasih Nile free. Yap, itu dia Kiboy mencari informasi ke depan, membuat sebuah perimeter dan di belakang hilang outer turretnya. Yap, yang buat susah Geek Fam. Siapa yang membuka bus sekarang? Rafaela buka bus langsung terbang ke atas, terhempas. Yang paling memungkinkan ya sekali lagi Luke. Tapi Luke pun adalah explainer yang dimana dia butuh item juga. Kayaknya udah harus 4-1 sih dari Geek mau nggak mau ya empatnya ini harus bisa ngasih space ke satu orang siapapun yang nanti bisa carry the game. Entah itu Nile mungkin dan kalau Kadera nggak bisa dia main lane jauh bisa langsung ditangkep 3-2 paling kalau mau sama Kadera. Ya, 3-2 yang paling memungkinkan sih sebenarnya sekarang. Itu kan ya 3-2 less power berarti. Wah, ini pertempuran jarak dekat terjadi. Dan cewek di Shadow tapi ditabrak tadi Wilson kena langsung ke arah beberapa player yang ada di area tersebut tapi langsung kena efek standa juga. Hanya saja masih ada 3 orang masih siap untuk bisa mengatakan damage tapi Kiboy masih terlalu kuat dengan menempelkan tubuhnya di area dinding tapi Kiboy Phantom Execution ada Kairi siap untuk langsung memberikan janji-janjian dan juga efek standa tadi langsung menabrak langsung ke arah tubuh dari Glock. Hanya saja sekarang Albert sendirian Rockwave masih bisa selamatkan dan benar Albert pun masih selamat bersama dengan Kairi. Sayang banget rhythm dari Kairi tadi miss. Kalau seandainya rhythmnya nyala dia bisa kasih electrifying beast mungkin bisa dapatin kill dan Aboy tidak panik sama sekali. Wings by wings dan dia langsung ada di atas tembok yang nggak bisa dijangkau sama Kairi. Ya, tetap menjadi pemain yang mengerikan sih ya. Dan kita akan melihat untuk build comparison dari Fredrin ketika bermain sebagai XP dari Luke sekarang. Dimana dari emblemnya sekarang ini adalah perbedaan yang terlihat. Dengan menggunakan tank Wah, dan juga dengan fighter sebelumnya. Ini connect lagi dengan Kairi. Masih ada rhythm of joy dia langsung nge-dash. Kalau tidak ada Benetres yang siap untuk menghantarkan damage. Masih aman. Dan sekali lagi untuk balik ke dalam pembahasan emblem kita tadi ya. Dengan emblem tank yang sedang dibawakan oleh Luke. Dia akan mengincar untuk lebih sustain aja di depan. Jadi badan buat Konsil. teman-temannya. Yap. Kiboy hadir kembali. Mencari sudut untuk bisa mengeluarkan dari wild charge ya. Tapi Kadera masih ada flicker. Tahun 4 memori masuk ke dalam tubuh dari beberapa player. Wah ini spellnya hilang semua. Geekfam dia nggak punya flicker sama sekali. Luke nggak ada, Baloy nggak ada, Kadera nggak ada. Hanya Aboy yang purify-nya dikit lagi baru ready. Dan untuk objektif netral selanjutnya Lord udah mau spawn. Yes, dan Diambil. Ambil dong. Dengan barrier. aduh. Damage barrier Grok Romer. Ya, Dengan defense item. apa sih ini? Dan ini sudah mulai cukup mengesalkan ya. Kiboy-nya yang tadi mengganggu banget dari first blood yang didapatkan dengan barriernya. Barriernya nyelamatin tadi buat Boots dan bahkan tadi nyuri untuk Orange Box. Oke, dan ini susah banget di poking. Mau nggak mau harus ajak Kadera nih buat nembak ke arah Kiboy. Dengan catatan bisa langsung dibalikin dengan wild charge kapanpun Kiboy mau. Dan untuk Lord yang sekarang sedang di setup, masih ragu nampaknya Onyx kembali di reset dari Lordnya. Yap. Itu adalah hal yang sangat baik tadi yang dilakukan oleh Onyx satu persatu. Mereka melucutin ya Om ya. Tiap laning, tiap pro lane bikin oleh Geekfam hilang. Dicabut semuanya dan bahkan tadi dari Bootsnya juga ngerapin untuk top lane-nya. Jadi ini agak susah untuk defend kalau mereka mau nabrak. Yap, coba lihat ada Albert di mana dan Rockwave-nya. Langsung dikeluarkan Luke ya. Langsung lejap di area dari River. Oke, Lordnya mulai terbuka dan kayaknya nggak bakal dikasih free karena Geek masih coba untuk kebuka vision di bagian depan. Tapi jangan lupa, 3.000 gold perbedaan ini lumayan banget dan mungkin untuk defense mereka masih punya Aboy juga kalau memang mau lepas ya karena Nile-nya udah ada di top lane. Ini udah nikmat banget, gak ada gangguan sama sekali loh Lip. Hanya tinggal retribution dan itu pun kalau emang gak mau pakai retribution juga gak masalah. Orang gak ada yang ganggu. Ya dan juga ya sekali lagi sini damage-nya besar banget ya dari Onyx. Ketika ada wild charge yang sudah tercipta dan bahkan ada Breath of the Ocean yang bakal nyusul di belakang bersama dengan Rough Wave-nya. Ini sulit. Belum lagi tahun 4 memori, basic damage atau base damage dari Brody. Kita kenal itu besar banget. Ya, mau nggak mau ngandelin dari Luke juga nih sebagai open vision di depan, tapi Kiboy-nya immune juga. Jadi ya benar-benar lah dari Geek ini mereka harus defense dengan sangat-sangat baik. Kalau enggak keunggulannya nanti bakal lebih parah ke Onyx. Yap. Sementara sekarang dari orange buff-nya udah ada pula tadi satu orange buff yang berhasil diambil, berhasil diamankan terlebih dahulu. Nile udah level 14 tidaknya ya ada leveling yang bisa dia kejar lah. Ataupun dia samakan bersama dengan Kairi. Waduh, Albert udah cari posisi lagi nih. Bener-bener jadi pressure ketika tidak ada Albert di map. Ya hampir tapi Luke harus mundur. Kiboy mencoba untuk ke backstep. Dan ini adalah handcam yang dimiliki oleh Luke ya. Presented by Samsung Galaxy S23 series 5G. Oke, Lordnya masih ada di bagian top lane nih. Dan membernya masih lengkap, masih 5 lawan 5. Mungkin best turret bisa kecicil tipis-tipis nih, walaupun masih Lord yang pertama. Iya, tapi bakal susah juga untuk bisa naik dari Onyx-nya kalau mereka nggak komit. Kalau mereka mau naik, mereka harus komit bersama, berlima.
Wap itu dia Boots. Boots sudah terkena efek Dayton Rose, tapi Boots benar-benar memiliki HP yang sangat-sangat tebal pula. Gak begitu terasa loh barusan. Yes, tapi ini adalah reset sih buat Geek Fam juga, di mana mereka harus bisa mencoba untuk mencari jalan keluar. Karena pertanyaan dari mereka ini sulit banget untuk bisa membuka rumput. Baloiski aja meskipun dengan item defense, tapi itu adalah Rafaela. Iya, sementara kalau Luke-nya dipaksa untuk join, landing jauhnya ini kagak ada yang bisa pegang juga. Paling Nail lah, mau nggak mau Nail gitu kan yang pegang karena punya puncture lah, paling nggak masih bisa kabur. Dan Divine Glaive sudah jadi juga nih buat Albert, penetrasinya udah mantap lah. Yes, dan mari kita lihat dari item build-nya juga di sini, di mana buat Baloiski satu Athena Shield ada di sana, tapi belum mengamankan untuk physical damage yang bisa diberikan dari Brody bersama dengan Pakito. Ketangkap. Ketangkap. Dan ada satu penetrasi dikeluarkan. Baloi masih selamat sejauh ini, tapi Kairi mencoba untuk maju ke bagian depan. Ada Holy Baptist yang dikeluarkan, tidak kena. Tapi Boots mencoba untuk bisa mengeluarkan Ground Strain yang miliki, tapi ini Bruce Passion yang mengantarkan Boots untuk bisa langsung dihilangkan dengan begitu cepat. Oke guys, Ingin maju ke bagian depan, kita mencoba lihat untuk ya guys mencari ya. siapa aja, satu ataupun beberapa Ntar guys, player kita yang dimiliki oleh percepat Onyx. guys, Tapi harusnya Boy ini. sendirian pasang pada flicker harus dikeluarkan. Wah, ini buat fight panjang, Gifam enak banget sih. Dia punya heal yang bisa terus di-spam oleh Baloiski. Dan lihat, satu yang hilang dari Boots. Dan sekarang Oke guys, Onyx memimpinnya guys ya. Di sini gold dari segi gold, dari segi kill guys ya. Ini udah langsung Albert, oh Oke, cewek. Raja Rapati cari Kadera begitu poin dan satu orang Ternyata Albert harus ditukarkan. jadi mid lane ya guys ya. Saya kira Albert berada di good lane. Gagal tadi ya, bisa dilakukan oleh Geek Fam di game yang sebelumnya. Mereka akan mencoba untuk bertahan, dan kalau mereka bisa menghindari survive, Balas kayak menggunakan Rafaela nih guys ya. bisa ngebalikin dari sana atau bahkan mencicil. Mereka bisa nahan Lord. Seandainya mereka lagi unggul level, mereka pasti bakal menahan ini karena mereka punya Rafaela. Semakin lama mereka menahan, semakin insecure Onyx. Oke, dan Lordnya udah mulai reset Lihat guys, cara bermain XP lane ya guys ya. Harus mengamankan lane yang jauh ya guys ya. Menjalankan wave minion yang jauh itu harus dilakukan oleh XP lane ya guys ya. Karena bagian tabrak minion guys. Ada di boost yang bagus banget. Di sini kita belajar ya guys ya. Bagaimana cara manajemen wave minion kita guys ya. Ya bisa tahan di sana. Masih ada Baloiski dengan efek heal dia, Holy Heal. Meskipun saya legend abadi ya guys ya. Pernah sih mythic cuma masih langsung di reset karena memang ada baru masuk mythic apa guys ya, yang ada bintang 10 percobaan itu guys. Boy menjauh dari rekan-rekannya, mencoba untuk mencari Itu baru sekali guys, karena main yang intent hanya bisa mythic. nanti ada akan flanking bersama dengan Flicker dan juga Wild Charge ya. Karena solo itu sangat susah ya guys kan, bermain solo kita guys, nggak ada yang gendong ya guys ya. Apalagi kena dark system dari Muntun ya guys ya. Udah dari Item of Joy tadi mencoba untuk bisa mengeluarkan lagi. Lihat guys, boot guys, lihat guys. Mengantarkan lagi damage-nya. Bahkan mengamankan guys. Paksa guys. Ada lagi penetrate. Nice, apa? Oh! Retrinya yang on point dari Nanail ya guys ya. Kadera kena pick off guys. Ter-take down. Pede untuk bisa menghantarkan damage-nya. Nail bisa dapetin Lordnya, dan ini bisa memperpanjang nafas lagi nih dari Geek Fam dengan adanya Lord yang diambil oleh Geek. Sekarang dia tinggal menunggu poin push seperti apa, karena member dari Onyx tersisa 4, walaupun dari Geek juga kehilangan 2, tapi tetap bisa nge-follow Lord dan coba digiring dari Lordnya. Iya, dan bahkan memaksimalkan nantinya ya untuk next wave dari super minionnya, karena ini Lordnya bakal bertahan sampai dengan detik yang ke-40-an juga. Jadi ya, untuk Onyx tadi ketika terlihat bahwa ada Rhythm of Joy yang sudah di-pop dikeluarkan oleh Kairi, langsung di-start tadi, di-engage Lordnya. Oke, dan udah mulai masuk, dan ini Lord Enhance dia nggak nabrak sekali, dia bisa nabrak lagi di belakangnya. Oke, bagus sekali apa yang dikejar Kairi ya. Ada Winter Trench, lu mencoba untuk bisa Nice Kairi. Kiboy, masih ada flicker dia. Sip, mantap Kiboy. Oke, satu lagi hilang. Aboy ditukar dengan Kairi. Sepertinya game kedua ini prediksi saya akan dimenangkan sama Onyx ya guys ya. Dan Nicky Boy ketahuan posisi tempat dia bersembunyi, dan Albert sudah terlihat. Albert tidak bisa bersembunyi lagi di dalam rebutan tournament memori, dikeluarkan pula. Nah, ini bakal ya bisa menjadi sedikit peraduan lah peruntukan untuk Geek Fam kalau mereka bisa dapetin best startnya, tapi masih bisa ditahan. Ini Geek Fam harus benar-benar disiplin ya guys ya. Cukup tidak Saya pick off dari Albert juga ya guys ya. Tapi ya belum ada objektif lain yang bisa didapatkan dari Onyx, jadi masih fine-fine aja. Dari poin killnya memang unggul jauh dari Onyxnya, tapi kalau kita lihat ini yang nabrak-nabrak bagian belakang dari Geek Fam dari unggul goal Kairi nih guys ya, sama Albert ya guys ya. Mereka sustain team fight-nya. Mungkin untuk Bagian mengincar Kadera dan Apo ya guys.
siapa yang megang duluan mungkin. Tapi kalau bakal Rafaela bisa heal Karena kalau dilihat cepat sustain ya, dari Geekfam, lagi-lagi mungkin Lord masih dia bisa tahan sustain ya Lord ini guys. selama yang dia mau. Dia bisa tarik ke bagian Lordnya di bawa ke bagian Geekfam. Sementara kalau dari Onyx, gak ada yang bisa pegang Lord lama-lama. Apalagi Kiboy yang punya tugas untuk Albert ngebuka. Dan mau lagi-lagi, ngeflank ya guys Oh, ya. Wah itu dia coba lihat tuh ada Benetres lagi Benetres lalu Kadira menjadi terpick off. Kadira. Oh nice Kairi. Hanya saja sekarang Kadera harus menerima ganjarannya. Baloy sendirian ditabrak, Wild Charge hilang sudah. Dirinya sesaat lagi kan immortalnya pun udah pecah. Kena gengpeng 4 orang ya guys ya. Oh, Balas Nggak Kai. bisa lagi bertahan. Dan Albert pun tumbang off camera tadi. Oh, di bagian mid lane. Albert Niall bersama ternyata dengan Luke yang terpick bisa off ya, guys, ya. dapetin kill ke arah Albert. 4 melawan 3. Dari bagian belakang Luke dapetin vision yang lumayan bagus. Tapi dari arah top lane-nya akan coba dipush oleh Onyx. Yap, terlihat Magic Sentry udah keluarga tapi Aboy posisinya masih masuk dalam Dijepit, dijepit. jangkauan. Hanya saja sekarang Wow, Luke cewek. belum lagi di bagian Cewek. belakang mereka tadi. Nice Nanael. Shutdown pun tercipta. Wow, sandwich yang sangat Bagus baik. banget Geekfam. ini Niall Geekfam. bersama dengan Luke di bagian belakang. Ada CC dan ada damage. Tidak bisa kabur kemana-mana lagi dari Onyx. Wah ini nggak ada cewek pas ngelord ini ya guys ya. Memberi damage terbesar apalagi constant damage. Sampai Ini dengan harus menit pinter-pinter ke-19 manage sekarang, tanpa wave kehadiran minionnya guys ya. Onyx bisa jadi mereka akan tertahan untuk mendapatkan Evolve Lord ini. Wah, ini udah evolve juga nih. Sementara frontlinernya ada Boots dan juga Kiboy. Kiboy Lihat mungkin Boots bisa ya mencari guys, posisi juga kuat di banget arah ya. Boots, Pakai tapi itu. Wildcard Wah, sudah wah, Nice. Satu Aboy. lagi loh, satu dan Boots yang Luke. berhasil hilang. Albert ada satu Apakah kemenangan Kick Geekfam di depan mata? Kadera tertekan ya guys ya. Kairi meninggal ya guys ya. Tidak bisa karena ada kurs Ini yang ya. masuk ke dalam tubuhnya. Wow, tersisa 3 member. Sementara dari Geekfam mereka masih berempat. Geekfam. Masih ada Niall dari Power Retribution-nya dan siap di setup lagi sepertinya ke arah depan. Lordnya dapat nenatnya guys. Das. Oh, nice cewek. Menyelamatkan. Tidak sempat untuk kabur. Wah dari area ini tersebut. ya. Cewek masih bisa memanjangkan One nafas strike dari push. Onyx. Oh, enggak, Empat member dari Geekfam. Nggak bisa Satu ini ya, harus guys, ya. pulang. Top Karena lane-nya nggak bagus sama sekali. top Luke lane-nya harus ini defense ada dengan 3 minionnya, guys, member ya. melakukan push. Hanya Kiboy sendiri bersama dengan Boots yang bisa defense. Wah. Wah. Wah, Ngeri banget Jadi ya guys hal yang perangnya seperti guys. apa lagi om cewek loh tadi. Padahal Niall ada retribution loh. ya dan itulah yang terjadi di mana Lordnya berhasil Waduh, nyangkut tuh. ter-snatch. Yap, ini dia Kiboy. Mereka tidak mau menyanyiakan Lord tersebut loh. Kiboy langsung mengawal jalannya Lord. Tapi ini kalah jumlah. Ini yang harus diperhatikan dengan kekalahan. Boy, jangan jangan pakai stiker MSC nanti kalah kayak kemarin ya guys. Pada taunting menggunakan stiker MSC guys. Langsung di all in. Yap. Kiboy. Hilang untuk saat ini. Plus seluruh player. Ini gara-gara nggak ada dewasan ya guys. ya. Second wave untuk Kalau Lordnya. dewasan main ini bisa berbeda lagi Oleh ceritanya Onyx, guys. kemudian untuk item build-nya dari Aboy-nya ada Winter tadi untuk menyelamatkan dirinya. Kairi juga jual limonya dan mengganti ke ke Winter dulu untuk sementara waktu. Late game satu kesalahan akan terpunish. Dan tadi berulang kali kita melihat bagaimana perjuangan Kairi untuk ngincer lini belakang dan bahkan harus ditukarkan dengan diri dia. Gini ya guys ya, kalau main room ya guys ya, kita harus belajar dari Kiba guys. Kadera. Sering buka map, sering patroli ya guys ya, untuk memberikan informasi ke teman-teman kita guys. Yang udah banyak jadi, itu udah lebih enak lagi, udah susah dipanis. Iya. Sisi yang dimiliki sama Oni kan wild charge ya, paling utama lah wild charge untuk nge-open. Nah, ketika wild charge di-open, Niall ini nggak peduli sama siapa yang kena wild charge, dia langsung kejar ke arah cewek. Damage-nya langsung hilang dari Onyx. Yes, dan jangan lupakan dari basic command emblem yang dipakai oleh Baloyski juga itu yang membuat dia nggak perlu beli enchanted talisman. Jadi bisa skip beli item-item defense ya. Buset deh Uh. itu cewek dikit lagi Petrisa cewek masih berhasil kabur bahkan sekarang dengan satu flicker. Kairi. Cross call meteor sekali sedia Apoy, hampir aja tertekan Apoy. Bagian belakang sedikit lagi Peter sisa Nael harus mundur tapi Uh. dapat memberikan damage Luke, langsung tubuh dari Luke pecah immortal. sedikit lagi Petrisa, Luke Wih, dengan masih damage ada langsung flicker. dengan wild charge. Terkenal langsung Ngeri kabur. banget ya guys ya perangnya. Tapi masih ada WW, Uh. tapi Kadera berhasil dihilangkan. Kiboy sedikit lagi Petrisa. Lancelotnya ngeri guys, tapi Kali ini tertek tidak terus ya. tumbang. Bahkan ada 1 sampai dengan 2 orang yang hilang dari Geekfam. Wow, menyisakan 3 member, tidak ada Lord. Apakah bakal coba untuk push ke arah best turret? Karena memang possible banget dengan berempat. Walaupun mereka hanya berempat dari Onyx, tapi masih ada cewek yang bisa ngebuka arah objektif nanti dengan range damage dan mulai masuk dari arah top lane sepertinya. Yap,
Itu dia, Kiboy sekarang mencari informasi loh. Standby dulu aja karena Wah, di Tiger cancel. Raja langsung dikeluarkan dan sekarang sudah di cancel. Aboy harus pergi dengan wing by wingnya, tapi ada Winter untuk bisa memancing beberapa player dari King Fam untuk bisa masuk ke dalam tubuhnya. Hanya saja sekarang Harusnya bisa. Memanfaatkan Lord ini harusnya. masih bisa mempertahankan pace utamanya. Lagi-lagi masih bisa ketahan dan Onyx harus mundur teratur sekarang. Ya, nah dan Onyx mereka bisa mengejarkan objektif yang lain di mana Evolve Lord sudah terbuka dan mereka punya damage yang cepat. Oke, untuk Lord aja ngebus. nih guys ya, bagus Kecuali banget ini. kalau ini hanyalah pancingan belaka. Ini nggak dikasih Lordnya pun nggak dikasih loop di bagian depan. Dia udah siap tapi kayaknya bakal dimakan nih karena Karyo langsung maju. Yap. Sementara sekarang Lordnya apa? Bisa dapat lah free Lord ya guys ya. Udah kalah setup duluan. Hanya bisa melihat dari Dapat. kejauhan dan Lord menjadi milik dari Onyx. Bisa dibilang free Lord juga karena di zoning juga tadi. Yes, tapi sekali Zoningnya lagi, bagus ya banget ya guys ya. zoningan dia, bagaimana dia ngedistract pemain-pemain dari Kiboy King Fam untuk ini, menolong guys. dan bahkan ya melepaskan source clear-nya ke Kiboy sekaligus menjadi mata sebenarnya untuk di bagian belakang bersihin, nyisir semua area-area rumput dari Geek Fam sendiri. So ya, ini dia untuk defense dari Geek Fam dan mereka harus konsisten ya, untuk konsisten team fight dalam artian mereka punya Rafaela, mereka bisa konsisten team fight lama. Ajak adu mundur kiting, berarti mereka jangan sampai nempel di base mereka ketika membersihkan Lord ini. Oke, dan 3 lane nampaknya. Push yang disiplin dari Onyx, 3 lane masuk secara bersamaan tapi poppingan damage. Range damage juga lumayan sakit dan Kairi di bagian top lane. Kairi ngejalan Nael. Nael. Mundur, ada Nibiru's, dikeluarkan pula Kadera. Harus berfokus untuk bisa Harus pick up mengangkat Kadera damage. dulu nih guys. Kiboy, nice. Wajah peluk Kadera, mata, bagus Kiboy. Tidak ada damage yang dibikin oleh pemain dari King Fam. Bahkan kali ini untuk Oke, menghilangkan N ya guys ya. waktunya. GG banget. Onyx. Wipe out sudah, selesailah sudah. 2-0 untuk Onyx. GG banget ya guys. Onyx. Masih ada Onyx. 2-0. Ente untuk Permainan Geek yang Fam mulai ya guys kembali ya. tempo, gameplay. Oke guys, nanti kita Konsistensi dari lanjut Onyx di yang sempat hilang, game muncul selanjutnya, kembali. di match selanjutnya maksudnya guys ya. Ada RRQ vs RBL ya guys ya. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa like, share, and subscribe ya guys. Target saya ada 1000 subscriber. Tolong dibantu subscribe ya guys banyak-banyaknya. Keunggulan dari sana. Dan bahkan tadi ada